Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaruna bil ittihadi wa silatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'atil Islam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'lam, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Yayasan Dulur Salembur yang terhormat Bapak Kasimin SH, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Aparatur Bimas Pol Pondok Kelapa yang terhormat Bapak Fuji Rahmadi, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Aparat Babinsa Pondok Kelapa yang terhormat Bapak Susrikim, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Yang terhormat Bapak Guntur selaku Ketua RW, yang terhormat Perlindungan Harahap, Muwakif Yayasan, juga yang kami hormati para donatur yang berada di rumah maupun di mana saja Anda berada, yang sedang menyaksikan acara ini secara live di Facebooknya masing-masing. Mudah-mudahan para bapak, ibu, dan saudara-saudara semua, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu yang berada di lokasi acara, adik-adikku hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adik-adik, saya mau tanya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Kalaulah ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak bisa bersilaturahim, maka di awal jumpa kali ini boleh kakak kenalan. Kakak, kira-kira masih pantas gak dipanggil kakak? Pantesan kakak apa om? Alhamdulillah saya punya orang tua memberikan saya nama dari semenjak saya dilahirkan sampai saya dewasa. Dari saya imut-imut sampai saya nama saya Ahmad Syafi'uddin Abdullah, itu nama pendek saya.
Nama panjang saya Ahmad Syafi'uddin Abdullah Ubaidillah Abidullah Abdullah Al-Fatihah. Kalau Bapak mau panggil saya Ahmad, boleh. Kalau Ibu panggil saya Syafi'i, iya. Kalau anak muda panggil saya Dani, saya tidak marah. Karena kata orang, wajah saya mirip Ahmad Dhani. Yang di belakang protes, Pak Ustadz kan ngaku-ngaku mirip Ahmad Dhani karena menang jenggotnya doang. Jangan salah, sekarang jenggot banyak modelnya. Yang pertama, jenggot model habaib. Yang kedua, jenggot model kiai. Yang ketiga, jenggot model kambing. Kira-kira yang ini model apa? Kambing. Alhamdulillah. Pada siang hari ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama Yayasan Dulur Salembur yang telah mengadakan acara sungguh luar biasa. Dari mulai penampilan dan susunan acara yang ditampilkan serba keren. MC-nya keren, panggungnya keren, spanduknya keren, kameramennya keren, soundnya keren, donaturnya keren, jamaahnya keren, yang ceramah alhamdulillah kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua yang terlibat dalam mensukseskan acara pada siang ini menjadi media, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga sama sound-soundnya. Yang main marawis masuk surga sama gendang-gendang. Fotografer masuk surga sama kamera. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan terlibat dan siapapun yang mensukseskan acara pada siang hari ini dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Alhamdulillah. Saya tanya adik, abang, kakak semua pengen ke Mekah? Yang pengen tunjuk tangan. Alhamdulillah. Saya doain yang tunjuk tangan mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umroh. Alhamdulillah. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ceramah dengan Syekh Ali Jabir. Kalau mau berangkat ke Mekah ke Madinah ada gampang, ada 3. Apa yang pertama? Bikin paspor. Yang kedua, daftar. Yang ketiga, bayar. Para bapak, ibu, para adik, hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang maulid. Ada maulid, ada maulud. Maulid memperingati hari kelahiran. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal
tahun gajah 22 April 571 Masehi, di mana Nabi dilahirkan di kota Makkah. Ada maulud, yaitu memperingati siapa yang dilahirkan. Maka apabila orang memperingati maulid, memperingati kelahiran Nabi, dilaksanakan sebelum tanggal 12. Setelah tanggal 12 Rabiul Awal disebut maulud, kata orang kampung saya namanya mauludan. Sama Pak? Ini kampung apa namanya? Pondok Kelapa. Kalau penceramah lagi ngomong yang lain dari mulutnya. Kalau penceramah lagi ngomong yang lain pada ngobrol, namanya mulutan. Maka pertanyaannya, kenapa kita memperingati maulid? Kenapa kita memperingati maulud? Sebagai bentuk ekspresi tanda cinta kita kepada Nabi, karena Nabi sangat cinta kepada kita. Iya apa iya? Ya. Benar apa benar? Lihat adik betapa Nabi begitu cinta sama kita. Lihat Bapak Ibu di rumah bagaimana Nabi sangat sayang sama kita. Di saat beliau dalam kondisi sakaratul maut, di saat nafas berada di ujung tenggorokan, apa yang beliau katakan? Ummati, 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 mau mati yang dipanggil kita, yang dipanggil kita. Yang dipanggil kita. Beda sama kita mungkin nanti ketika orang tua ada yang mati, yang dipanggil bukan umat orang kampungnya, mungkin yang dipanggil anaknya. Iya apa ya? Benar apa benar? Udin. Ada Udin ada? Ada di bawah. Di bawah. Ambil nasi. Mama, ada mama. Ada tuh. Ada. Nanti kalau bapak mau mati, bapak pesen sama kamu, tolong tanah depan galaksi jangan kamu jual. Emang kenapa Pak? Itu jalan raya. Nanti kalau bapak mau mati, itu rumah yang di samping jangan kamu jual. Emang kenapa Pak? Kontrakan orang. Nanti ada ketika kita berada di padang mahsyar, di mana panas matahari seolah sejengkal berada di atas kepala, kita semua dalam kondisi bingung, rame. Kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, 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 masing-masing. Kita minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, nafsi. Kalau yang tadi belum makan siang, sambil pegang perut, nasi.
ngasih. Tapi ketika kita minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi kita? Ummati, 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 umatku kemari. Nanti yang datang kepada Nabi kalau dulu waktu di dunia dia rajin baca salawat. Nanti yang datang kepada Nabi kalau dulu waktu di dunia dia orang yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran Nabi. Ada? Masih konsentrasi? Masih. Masya Allah, jam 3 suruh dengerin ceramah. Biasanya jam 2, jam 3 kita ngapain? Enakan dengerin ceramah apa enakan tidur? Yang di belakang bilang enakan tidur sambil dengerin ceramah. Saya mau lihat bagaimana konsentrasinya, apakah masih tetap konsen ataukah sudah ngantuk. Saya minta bantuan adik-adik semua, manakala kakak bilang semangat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Bisa? Bisa? Semangat pagi, pagi, pagi. Kalau saya katakan semangat siang, tepuk tangannya 2 kali. Semangat siang, semangat siang, pagi, siang, pagi, siang. Kalau saya katakan semangat malam, jangan ada yang tepuk tangan. Kalau ada yang tepuk tangan, maju gantiin ceramah. Siap? Semangat pagi, 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 siang, pagi, siang, pagi, malam. Alhamdulillah. Maka tanda cinta yang pertama, man ahabba syai'an kasra dzikruh. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita rajin membaca sholawat kepada Nabi. Ya ada ya? Ya ada ya? Ini saya tanya adik-adik, kira-kira senengan baca sholawat apa senengan baca WA? Kadang-kadang saking hafalnya baca WA, ketik WA, HP nggak di depan, HP di belakang. Dia tulis kata-kata A, S, L, M, K, M, K, U, T, G, G, S, T, L, H, A, C, R, D, B, L, K, W, T, G. A, S, L, M, K, M, Assalamualaikum. K, U, T, G, G, aku tunggu. S, T, L, H, A, C, R, setelah acara. D, B, L, K, W, T, G, di belakang warteg. Kawannya balas HP nggak di depan, HP di belakang. Dia tulis kata-kata oke LH, BGPH. Oke lah kalau begitu. Maka di antara tanda cinta yang pertama, ayo adik kita lazimkan baca sholawat buat Nabi kita. Karena ketika Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan sholat, Allah enggak sholat. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji, Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk membayar zakat, Allah tidak membayar zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan manusia untuk membaca sholawat, Allah sendiri yang membaca sholawat.
Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Luar biasa. Jamaah di sini hebat-hebat. Saya baca ayat semuanya bisa lanjutin. Apalagi yang di rumah hebat-hebat. Saya pengen dengar sekali lagi. Tapi gantian, putri dulu baru putra. Adik-adik putri, saya baca ayat lanjutin, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah, hebat-hebat. Saya baca sekali lagi, lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Luar biasa, hebat-hebat. Sekarang yang putranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil. Masya Allah. Yang di belakang Shadaqallahul Azim. Ini kalau yang putra saya baca ayat ini pasti bisa semua. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Nabi. Dalam tafsir Asy-Sya'rawi karya Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Sya'rawi, salawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmah. Salawatnya malaikat kepada Nabi adalah maghfirah. Salawatnya umat kepada Nabi adalah doa. Maka mari kita lazimkan baca sholawat sebagai tanda cinta kepada Nabi bersama-sama. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bihamil bari ya Allah. Susahnya jadi perempuan harus selalu jaga iman, baik siang ataupun malam, baik janda ataupun perawan. Susahnya jadi laki harus berangkat kerja tiap hari, cari uang untuk anak istri, juga modal buat kawin. Bapak-bapak yang di belakang mereka kawin lagi, tadinya ngantuk langsung semangat sholatullah. Yang kedua adalah melaksanakan segala ajaran-ajaran Nabi. Bagaimana agar kita mampu mudah melaksanakan ajaran Nabi?
maka kita harus mengenal dan kita mengetahui dan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in, Bapak Ibu di rumah, ketika orang tua, ketika anak mau tidur, orang tua dianjurkan untuk menceritakan kepada anak-anaknya tentang kisah-kisah Nabi. Ini adik-adik, abang-abang, saya tanya, kira-kira kalau mau tidur diceritain kisah Nabi, apa dunia terbalik? Adibu auladakum ala salasi khisali. Didiklah anakmu atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum, kenali, cintai siapa nabinya. Bagaimana gambaran nabi kita? Dijelaskan, anta syamsun wa anta badrun. Kau ya Muhammad laksana matahari, kau ya Muhammad laksana bulan. Nabi kita ganteng, hidungnya mancung, alis matanya beriring, badannya tegak, kemana-mana lihat orang tersenyum, keringatnya wangi. Keringat kamu bau asam. Makanya ada karena Nabi keringatnya wangi, beliau dari mana-mana Bapak Ibu diminta duduk sama istrinya. Ketika beliau duduk, buru-buru istrinya ambilkan sapu tangan, dilap wajah Nabi. Karena keringatnya wangi, kadang suka dicium sama istrinya, wangi. Ini saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak selama nikah pernah dilapin keringat sama istri? Oh, asam. Pernah, Bu? Besok praktekin ya, Bu. Praktekin. Suami pulang dari sawah, dari kebun, silakan duduk papa, ambilkan sapu tangan, silakan ibu lap keringat suami. Kalau ibu mau cium, silakan. Insya Allah mabok. Ini Nabi ada secara fisiknya udah luar biasa. Bagaimana secara keturunannya? Tanakus sifaha falam yusibuhum adu min ajali wa ila abihi wa ummi. Keturunan Nabi gak pernah melakukan perbuatan as-sifah, tidak pernah melakukan perbuatan perzinahan. Kata Nabi, akhrajtu min nikah wala akhrajtu min sifah. Akhrajtu min nikah wala akhrajtu min sifah. Aku dilahirkan dengan sebab pernikahan, bukan dengan sebab perzinahan. Makanya ada keturunan Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisha bin Salamah bin Banat bin Hamad bin Kitra bin Nabi Ismail
bin Nabi Ibrahim, bin Taruh, bin Naruh, bin Matusalih, bin Mehyail, bin Kinai, bin Anusi, bin Sis, bin Nabi Adam alaihis. Ada katanya, kamu punya engkau, engkaunya kamu punya engkau, engkaunya lagi punya engkau. Kamu tahu siapa namanya? Maka keturunan Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahli baitihi, kenali keluarga Nabi. Wa tilawatil Quran, ajari anak untuk rajin membaca Al-Quran. Ini Masya Allah di Yayasan Nurul Salabur kita dididik bersama-sama untuk menjadi anak yang cerdas. Bukan hanya cerdas secara ilmu dunia, tapi juga cerdas ilmu akhirat. Di sini kita diajarkan untuk pintar cerdas membaca Al-Quran. Kakak tanya adek, di sini ada yang sudah hafal juz 30? Alhamdulillah. Saya tanya abang, di sini ada yang udah hafal 30 juz? Alhamdulillah. Saya tanya jamaah di sini, siapa yang paling hafal juz Al-Quran? Alhamdulillah. Maka Al-Quran ini menjadi pegangan hidup buat kita. Man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa orang yang membaca Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita membaca 30 juz Al-Quran, berapa nilai kebaikan yang kita raih? Maka jumlah huruf dalam Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Dikali 1, dikali 10, maka nilai pahala yang kita raih ketika kita membaca 30 juz Al-Quran 10.270.000 kebaikan. Alhamdulillah. Subhanallah. Maka setelah kita kenal sama Nabi, tumbuh rasa cinta kepada Nabi, apa yang kita tiru dan kita teladani dari Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada 3 yang kita tiru dari Nabi. Berapa deh? Berapa bang? 3. MC masih ada waktu? Kalau udah habis bilang ya. Nah, kasihan jamaah udah ngantuk tapi terpaksa dengerin saya ceramah. Apa yang pertama, fi aqwali, bagaimana Nabi beliau selalu berkata dalam dimensi kebaikan. Beliau berkata selalu dalam dimensi kebaikan. Ketika Nabi dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan satu sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, maka balasannya adalah 100 ekor unta. Kira-kira kalau dinominalkan duitnya 2 miliar.
Adik-adik pernah lihat duit 2 miliar? Belum? Sama. Maka Nabi dalam perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar, orang-orang pemuda kafir Quraisy mencari di mana keberadaan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Maka pada saat itu ada seorang pemuda kafir Quraisy namanya Suraqah bin Malik. Ia adalah pemuda yang tangguh, memiliki kendaraan kuda yang hebat. Dikejar Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar, dan ketika kuda itu tiba di hadapan Nabi, maka kudanya jatuh terperosok. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau hampiri Suraqah bin Malik. Beliau nasihati, bukan dimarahi. Jadi saya tanya adik-adik, abang-abang, kalau seandainya ada orang ngejar kita, mau bunuh kita, itu orang jatuh ke got, kira-kira kita nasihatin, apa kita syukuri? Maka berangkat lagi Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar, dikejar lagi oleh Suraqah bin Malik, jatuh lagi, dihampiri lagi oleh Nabi, dinasihati lagi. Berangkat lagi Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar. Sebentar kuda itu tiba di hadapan Nabi, jatuh lagi. Apa yang beliau lakukan? Beliau nasihati lagi, bukan dimarahi. Karena kemuliaan akhlak Nabi, dari segi perkataannya, akhirnya Suraqah bin Malik masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Maka ayo kita praktikan berkata yang baik dalam dimensi kehidupan sehari-hari. Menjadi seorang suami berkata yang baik kepada istrinya, istri berkata yang baik kepada suaminya, mencontoh bagaimana keharmonisan rumah tangga Nabi dan istrinya. Manakala Nabi tidur, saat menjelang subuh dibangunkan oleh istrinya Sayyidatina Aisyah dengan panggilan yang mesra, ya Rasulullah, ya Habiballah. Nabi dibangunkan bu pakai ciuman. Pakai ciuman. Pakai ciuman. Saya tanya bapak selama nikah pernah dibangunin istri pakai ciuman? Kadang-kadang ada istri yang bangunin bukan pakai ciuman, ada yang bangunin pakai kaki. Bang woi woi woi, bang woi woi. Ketika beliau satu hari membawa sepotong roti dan 1 gelas susu, beliau berangkat ke pinggir pasar di kota Madinah. Di sana ada seorang kakek tua buta Yahudi yang selalu berteriak, Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad gila, Muhammad stres. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau balas dengan membawa sepotong roti dan 1 gelas susu. Dihampiri sang kakek tersebut, maka dibelah, dipotong oleh Nabi roti tersebut, dimasukkan ke dalam susu, menjadi lembut itu roti, dan dimasukkan ke dalam mulut kakek tua buta yang selalu menghina dan mencaci maki Nabi. Ini terus dilakukan oleh Nabi sampai beliau wafat. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidatina Fatimah, apa yang belum aku lakukan yang telah dikerjakan oleh Nabi? Maka kata Sayyidatina Aisyah, beliau senantiasa ke pasar. Di sana ada kakek tua Yahudi buta
yang selalu mencaci dan menghina Nabi. Maka berangkatlah Sayyidina Abu Bakar, datanglah duduk di samping kakek tua tersebut, yang mana kakek tua ini tetap mencaci dan menghina Nabi dengan mengatakan Muhammad gila, Muhammad stres. Maka lalu dibelah roti tersebut oleh Sayyidina Abu Bakar, tanpa dimasukkan ke dalam gelas susu, langsung dilolotin. Kenapa dilolotin? Disuapin, dimasukin ke mulut kakek Yahudi buta tua tersebut. Maka kata kakek tua tersebut, siapa kamu, siapa kamu? Biasanya aku disuapi dengan penuh lemah lembut, rotinya sudah lembut, tapi kenapa berbeda dengan apa yang aku alami kemarin-kemarin? Maka seraya Sayyidina Abu Bakar berkata, orang yang biasa menyuapimu kini telah meninggal dunia. Dialah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kemuliaan akhlak Nabi, sang kakek buta tersebut akhirnya merasa bersalah. Seraya dia berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Makanya dek, ngomong yang baik sama ibu, berkata yang baik sama guru. Mudah-mudahan dengan kita meniru salah satu dari segi perkataan dalam dimensi kebaikan, kita nanti di dalam surga dikuburkan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 menit lagi. Yang kedua, fi af'ali, yang kita tiru bagaimana perbuatan Nabi selalu melakukan dalam dimensi kebaikan. Dari segi ibadahnya, Masya Allah, luar biasa ada. Beliau adalah orang yang paling khusyuk dalam melakukan sholat. Bagaimana khusyuknya beliau? Satu hari ada sahabat yang menyaksikan ketika Nabi sedang melakukan sholat sendirian. Lalu di belakang sahabat mengikuti. Selesai membaca Fatihah, yang dibaca surahnya Al-Baqarah. Ini saya tanya, adik, abang, kira-kira kita kalau sholat habis surah Fatihah, surahnya Al-Baqarah apa Inna A'tayna? Kata sahabat yang di belakang, palingan dibaca 100 ayat. Kelar 100 ayat, beliau baca lagi. Kata sahabat, palingan dibaca 200 ayat. Kelar 200 ayat, beliau baca lagi. Kata sahabat, palingan kelar surah Al-Baqarah, ternyata beliau baca lagi Ali Imran. Kata sahabat, palingan kelar surah Ali Imran, ternyata beliau baca lagi surah Al-Ma'idah. Baru Allahu Akbar. Ini seandainya adik besok sholat tarawih, itu imam bacanya Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Ali Imran, kira-kira jamaahnya penuh apa bubar? Beliau Masya Allah sholatnya khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka sholatnya pakai perasaan. Pakai apa? Perasaan. Ya. Pakai apa Bapak Ibu di rumah? Perasaan.
Saya tanya, Bapak Ibu beda nggak melakukan sesuatu dengan perasaan atau tanpa perasaan, sama apa beda? Beda. Satu hari datang ke rumah kita Pak Lurah, dengan penuh lemah lembut tuan rumah berkata kepada Pak Lurah, Pak Lurah silakan minum. Karena tuan rumah meminta minum kepada tamu dengan lemah lembut, maka Lurah minum dengan nikmat. Contoh. Silakan adik, bapak diminum airnya. Saya aja, ya. Dengerin ceramah mau tegang, biasa aja. Ketika tamu meminum seteguk air yang diberikan oleh sahibul bait, maka 70 malaikat memintakan ampun buat yang punya rumah. Itu tamu minum seteguk air, 70 malaikat mintain ampun. Coba kalau tamu minumnya 1 galon, berapa malaikat yang mintain ampun buat yang punya rumah? Alhamdulillah. Kata Syekh Al-Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka pikirannya ingat sholat, hatinya ingat sholat, maka konsentrasi ketika kita sedang melakukan sholat. Anta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yara. Yang terakhir yang kita tiru dari Nabi, bi ahwalihi, bagaimana beliau bersikap selalu dalam dimensi kebaikan. Buat adik-adikku semua, Nabi Muhammad dilahirkan dalam kondisi yatim. Tapi meskipun beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, beliau senantiasa mengisi kualitas dirinya dengan ilmu pengetahuan, dengan adab. Kata Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku, maka baguslah pendidikanku. Meskipun beliau yatim, tapi beliau telah mampu mengubah 2/3 belahan dunia. Maka buat adik-adikku sayang, bagi kita yang telah dahulu ditinggal oleh ayah tercinta, jangan putus semangat, belajar yang rajin, isi dengan ilmu pengetahuan, niatkan dalam hati kita kelak ingin menjadi apa. We become what we think about it. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Karena kakak merasakan nggak enak bagaimana rasanya menjadi anak yatim. Waktu kakak kecil telah ditinggal wafat oleh ayah tercinta. Waktu kecil telah ditinggal wafat oleh ibunda tercinta yang melahirkan anak nomor 11. Nggak apa-apa, ada suaminya. Tapi meskipun terlahir dalam kondisi yatim piatu, maka berusaha, berjuang untuk menata kehidupan Allah bersama kita. Dan bagi mereka para donatur, para ibu yang ada di rumah, ketika bapak ibu ingin mendapatkan keberkahan, telah tepat langkah yang dilakukan dengan turut peduli kepada anak yatim. Insya Allah kita semua karena sayang kepada mereka, kelak nanti di dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ingin rasanya bicara banyak, namun waktu telah cukup sore. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya. Dari saya mohon maaf
bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Yang benar datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi. Saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, kalau tak kena sambel, maksud hati ingin terus berkata-kata, apa daya, jamaah udah pokok. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buah. Kuntilanak naik sepeda, nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.